Hai, selamat datang pada video simulasi debat kelas Jigsaw dan Socrates. Kali ini kelas Jigsaw dan Socrates akan mendebatkan mosi. Dewan ini akan mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Pada kelas Jigsaw, peserta didik dibagi menjadi 12 kelompok dengan beranggotakan 3 siswa yang menjadi pembicara 1, 2, dan 3. Ketua kelompok mengambil pembagian pro dan kontra. Setelah mendapatkan pro dan kontra, mereka bergabung pada pembicara 1 dengan pembicara 1, pembicara 2 dengan pembicara 2, dan pembicara 3 dengan pembicara 3 untuk menyusun argumentasi. Tim yang bergabung dengan sesama pembicara tersebut menjadi tim ahli, kemudian setelah berdiskusi dan menyusun argumentasi, mereka kembali pada kelompok asal dan selanjutnya siap untuk melaksanakan simulasi debat. Namun pada kesempatan kali ini, simulasi debat dilaksanakan terpisah. Selamat menyaksikan. Yang setuju dengan mosi ini boleh tunjuk tangan. Setuju, perlu ada syarat memiliki anak. Karena kan sebagaimana yang telah kita semua ketahui, menikah dan mempunyai momongan atau suatu anak itu kan pasti harus butuh kebutuhan, dan memang nikah itu kan hak-hak pribadi seseorang. Namun tes kelayakan kan nggak harus berupa mungkin tes yang tertulis atau ujian, namun bisa seperti kualifikasi yang bisa dibuat seperti berapa banyak kecukupan harta untuk memiliki anak ataupun psikologi serta umur yang tertentu. Karena untuk mempunyai keluarga dan suatu anak itu bukan hanya butuh nafsu sebenarnya, tapi butuh kesiapan mental, psikis, dan juga pemikiran. Oke, boleh. Perlu nggak sih ada syarat yang dimiliki? Kalau tidak ditentukan syarat, berarti ABG yang berusia 13 tahun boleh dong ya punya anak. Januari ada itu ya, peraturan baru, hukum baru di mana laki-laki dan perempuan itu tidak dibolehkan untuk bersetubuh di luar nikah. Ya kan, tuh 2003 kan, itu dibikin baru kan. Dan dengan mereka melakukan itu kan mereka melakukan. Jadi mereka harus nikah dulu. Berarti usia 12 tahun, 13 tahun boleh nikah dan punya anak. Amin. No, jadi sekarang age of consent berapa ya? 16 apa 17 apa 18? Tapi kan ibu bilangnya 12-13, dan harusnya itu tidak boleh. Itu beda lagi. Berarti harusnya punya anak ini perlu ada syarat nggak? Kalau kita tidak mengatakan memiliki anak tidak memerlukan syarat, berarti ibu bisa memberikan kesimpulan anak usia 12 tahun, 8 tahun, 10 tahun, 13 tahun boleh dong punya anak karena nggak ada syarat ketentuannya. Kelas 10 boleh menikah dan punya anak gitu. Sudah nikah dan sudah cukup. Cukup umur itu berapa? Kalau dari sini hukumnya age of consentnya sekitar 17 ya. 17. 17. Kamu yakin undang-undangnya 17 belum ada syaratnya? 19, 17. Saya belum research. Nah, tadi ibu minta 10 menit untuk riset dulu. Ngejawab untuk apakah anak 12 tahun itu boleh untuk menikah karena emang udah ada dipasang memiliki anak. Jadi emang sebenarnya kan ada regulasi seperti yang dia bilang bahwa memang merupakan suatu hal yang ilegal untuk bersetubuh di bawah umur, dan juga dia sudah melahirkan dan masih di bawah 12 tahun biasanya akan dialihkan kepada orang tuanya, dan juga jadi anaknya adalah tanggung jawab dari orang tua si anak yang melahirkan itu. Nah, dan juga kalau misalnya seperti umumnya misalnya anak 12 tahun itu sebenarnya udah boleh nikah atau belum? Sebenarnya belum, karena di undang-undang itu sendiri udah diatur. Undang-undang regulasinya? Ada. Ingat apa undang-undangnya? Pasal 12 tahun 2019. Oke. Pasal 16 tahun 2019. Pasal 16 tahun 2019. Regulasinya harus di atas 19 tahun. Iya. Laki-laki dan perempuan atau hanya perempuan saja? Laki-laki dan perempuan. Harus di atas 19. Apakah untuk jadi orang tua pun perlu ada politik kontrol? Pro, kenapa? Karena kalau punya anak harus ada kelayakan yang dikatakan Charmin dari gimana cara ngurus hidupnya, uang finansialnya. Lalu yang dikatakan Nobel tadi kan Pasal 16 ayat 1 tahun 2019. Nah, itu kan
minimal itu harus 19 tahun 19 ya. tahun dari Ya. sekolah. Nah, itu juga termasuk dalam syarat kelayakan, iya. Dua tadi secara finansial sama secara usia. Berarti harus ada tes kelayakannya dulu nih dari syarat memiliki anak, harus dari segi finansial dan dari segi apa tadi usia. Kalau kita sambungkan lagi dari yang disampaikan Raihan, berarti harusnya ada minimal gaji atau minimal penghasilan atau minimal uang nggak sih yang dimiliki orang tua untuk memiliki anak. Miskin itu dilarang punya anak. Setuju nggak? Nggak setuju? Ya gimana? Berarti harusnya boleh dong? Boleh. Suatu Boleh. program tidak boleh melanggar hak asasi manusia. Jadi kalau misalkan suatu program itu tidak boleh melanggar yang namanya itu hak asasi manusia seseorang. Misalkan contohnya tadi orang miskin nggak boleh punya anak, itu salah, nggak boleh. Karena hak asasi manusia seseorang itu membolehkan semuanya punya anak. Kenapa? Apakah seseorang yang miskin itu boleh punya anak atau enggak? Justru mereka pakai contoh dari Cina, karena waktu itu Cina menerapkan one child policy. Nah, di Indonesia sendiri tidak ada program seperti itu. Jadi Indonesia memperbolehkan seseorang yang miskin punya anak. Namun memang kalau misalkan memang punya anak ya udah nggak apa-apa, karena memang itu hak asasi manusia mereka. Kayak gitu. Program itu nggak boleh melanggar namanya hak asasi manusia, nggak boleh. Program Oke. apapun itu, bahkan program pemerintah seperti one child policy itu nggak boleh aslinya, karena itu melanggar hak asasi manusia. Namun kan itu di Cina, bukan di Indonesia. Indonesia punya namanya program berencana, itu berbeda. Program berencana itu emang diharuskan biar misalkan orang-orang itu tahu bahwa perlu mereka mungkin punya anak minimal itu hanya 1 ataupun 2 atau apapun ya nanti misalkan emosional mereka kayak gitu. Menurut kamu orang-orang maaf yang miskin itu akan berpikir seperti itu? Makanya perlu yang namanya sosialisasi yang pertama, bukan yang namanya tes kelayakan. Karena tes kelayakan Iya. kalau misalkan tidak memenuhi tes kelayakan artinya tidak boleh punya anak, itu salah. Iya. Untuk tidak boleh punya anaknya, mungkin kita bisa sepakat itu kembali ke hak asasi manusia. Pola pikirnya mereka pun tidak sama dengan kita yang berada di bangku sekolah. Mereka tidak mungkin berpikir sekompleks kalian. Mereka hanya berpikir bagaimana mereka menikah, punya anak, anaknya nanti disuruh kerja. Jadi nggak usah sekolah anaknya dari umur mungkin umur usia kamu udah diajak kerja untuk jadi kuli. Untuk pendidikannya putus, kemiskinan akan terus jalan, lingkaran setannya nggak akan putus. Dan mereka nggak bisa dibatasi. Kalau ibu nggak boleh punya anak lebih dari 1 ya bu, ya mereka orang miskin itu hiburannya kayak begitu. Itu justru malah anaknya lebih dari 1. Untuk keluarga itu anaknya pasti lebih dari 1, 2, 3, 4. Yang ya kalau bahasa kasarnya ya dibiarkan di jalan gitu. Jadi yang dibuat supaya menekan tadi secara finansialnya mampu atau tidak, ekonominya mampu atau tidak, kemudian secara kesiapan usianya, kematangan emosional dan sebagainya, itu perlu nggak sih ada syarat itu? Apakah yang penting jangan melanggar hak asasi manusia? Saya mau nikah, saya punya anak ya nggak apa-apa meskipun saya tidak punya kan, meskipun saya tidak tahu nanti nih anak mau jadi apa gedenya. Yang penting saya berhubungan badan, punya anak, ya udah itu rezeki dari Tuhan. Apakah seperti itu pola pikirnya? Bawahi bahwa setiap orang itu berhak untuk memiliki anak. Tapi apakah semua orang itu layak untuk memiliki anak? Pertanyaannya tadi. Ya. Saya sebelumnya izin, saya tuh mikirnya awal dari tes kelayakannya sendiri. Kalau misalnya tadi kalau dibilang soal tes kelayakan itu pertama, siapakah yang akan membuat tes kelayakan tersebut? Apakah itu disebut subjektif ataupun tidak? Kemungkinan akan tes itu adalah seperti finansial, kesiapan finansial, maupun saya terutama memikir ke finansialnya. Cuma kalau misalnya tes kelayakan ini yang harus diperhatikan lagi, apakah bentuknya dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk psikologis, kayak dia ngomong langsung sama orang. Bentuknya psikologis karena menurut saya itu lebih terjamin karena kan untuk memiliki anak itu bukan soal finansial doang, tapi bagaimana emosional dia dapat menyangkuti. Nah, kalau misalnya untuk psikologis, apakah negara sanggup untuk membayar orang-orang tersebut yang menangani kasus tersebut, menangani banyak orang yang ingin punya anak? Apakah negara sanggup? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, orang yang kurang mampu bisa mengikuti tes kelayakan tersebut jika harus membayarkan tes kelayakan ini, berarti kan sama aja dong. Intinya kalau misalnya ini harus bayar juga, orang-orang yang ini kan targetnya sebenarnya orang-orang yang nggak mampu ini kan, agar memecah kemiskinan. Kalau misalnya ini yang ikut tes kelayakan malah orang-orang yang mampu, lalu buat apa ada tes kelayakan ini kan?
karena mereka secara finansial pun mampu. Poin saya mengenai tes kelayakan. Nah, namun menurut saya memang perlu adanya syarat. Namun bukan sebagai media melalui tes kelayakan, karena tes kelayakan misalnya subjektif, dan tes kelayakan itu misalnya seperti SIM. Ada orang yang misalnya dia gak jago-jago banget juga kok nyetirnya, tapi dia masih bisa mendapatkan SIM. Jadi sama aja kayak tes kelayakan, dia juga ada tidak layak memiliki anak. Apakah itu akan membebankan orang tua tersebut? Ada beban psikologis untuk orang tersebut? Apakah dia akan merasa kayak, oh gue nggak akan layak, dan dia malah akan kayak mau nyoba tapi dia takut. Tapi dia di satu sisi dia harus memiliki anak, entah itu dari suaminya, entah itu dari keluarganya. Yang tentunya kan di Indonesia ya ada tekanan untuk minimal punya anak. Kalau nggak punya anak itu akan menjadi hal yang dikucilkan. Oleh karena itu kalau misalnya dia aja gak layak sebagai dia di kelayakan ini dia gagal, lalu dia dapat tekanan, itu kan justru yang akan membuat makin tingginya kasus seperti bunuh diri atau kejiwaan sendiri, dan itu yang memungkinkan dia justru ada gangguan mental tersendiri. Jadi menurut saya ada harus syarat yang dimiliki, karena tentunya kita lihat aja di sini anak-anaknya juga perlu adanya kesejahteraan sendiri bagi anak-anak, karena kan anak-anak tidak menentukan kan orang tua mau kayak gimana. Jadi menurut saya butuh syarat, namun tidak dengan tes kelayakan. Melaksanakan tes screening kesehatan untuk nikah. Di situ anggaplah kan di subjek kesehatannya ada beberapa penyakit. Misalnya nih, kalau misalnya misalnya pasangan mau nikah, terus salah satu pasangan ternyata terdampar penyakit HIV atau AIDS, itu kan berarti mereka sebenarnya bisa nikah, namun tidak disarankan untuk bersetubuh gitu kan ya, bahasa kasarnya. Cuman kalau misalnya tes kelayakan ini menurut saya kurang efektif. Kenapa? Karena kalau secara psikologis ini nggak bisa menjamin kondisi psikologis manusia kan berubah-ubah tergantung situasi yang sedang dijalaninnya ya. Terus juga mereka juga nggak bisa memprediksi, oh kira-kira ntar 5 tahun lagi anakku udah 5 tahun, tahu-tahu finansialku turun, itu kan nggak ada yang tahu. Belum lagi ntar kalau psikologis itu ada nih misalnya yang awal-awal di tes, misalnya tes kelayakan ini berhubungan dengan psikologis, awal-awalnya psikologisnya bagus, terus tahu-tahu di tengah-tengah gara-gara ada pressure misalnya PPNI lah, atau misalnya pressure punya anak, pressure dari sosial juga, pressure keluarga dan segala macem, itu bisa ngebikin gangguan mental yang baru gitu. Jadi kalau misalnya untuk secara psikologis ini tidak membantu. Terus kedua, kalau misalnya tadi finansial, menurut saya ini masih masih ambigu ya. Kenapa? Karena kan kalau misalnya udah nikah itu berarti kan udah ada kesepakatan antara para pasangan ini untuk mau memiliki anak atau enggak. Konsekuensi tanggung jawab mereka sendiri. Masalah kemiskinan atau enggak tuh betul kayak ibu tadi, orang-orang yang dalam artian kondisi ekonominya menengah ke bawah itu menggunakan hubungan badan sebagai pelampiasan lah bahasanya. Dan emang kalau misalnya kayak gitu udah nggak bisa diapa-apain lagi gitu. Tapi menurut saya juga nggak semua orang yang menengah ke bawah itu menggunakan hubungan dengan badan sebagai pelampiasan, karena sekali lagi ya itu tergantung individu gitu. Jadi sebenarnya syarat ini ada kayak tadi, misalnya syarat memiliki anak, udah nikah, udah selesai dengan age of consent, terjadinya baby blues. Iya, baby blues setelah. Ya kan Bu, jadi sebenarnya kalau misalnya tentunya banyak orang-orang yang sebelum menikah itu dia excited, dan juga sebelum punya anak itu pasti excited. Cuman setelah punya anak akan baby blues. Jadi walaupun ada tes kelayakan di sini, itu sama aja nggak efektif, karena mayoritas dari baby blues itu setelah melahirkan. Oke. Setelah melahirkan baru mengalami gangguan baby blues. Oke. Selamat pagi para hadirin seluruhnya. Yang terhormat kepada Bu Titi selaku Guru Bahasa Indonesia dan juga teman-teman 10C yang saya banggakan. Pada pertemuan debat kali ini, perkenalkan saya Kirana Maulita sebagai moderator. Pertemuan debat kali ini akan mengusung mosi, yaitu Dewan ini akan mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Dengan di sebelah kiri saya adalah tim pro dan sebelah kanan saya adalah tim kontra. Mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Definisi wajib adalah sesuatu yang harus dilakukan atau dipenuhi karena dianggap sebagai keharusan baik berdasarkan hukum, aturan agama, moral atau norma tertentu. Orang tua, ayah dan ibu yang merupakan hasil dari dipatuhi atau dilakukan agar suatu proses dapat berhasil. Bahwa tujuan yang diinginkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Syarat merupakan ketentuan atau peraturan yang harus dipenuhi atau dilakukan agar sesuatu proses dapat berhasil atau
diperkenankan. Memiliki anak adalah keadaan atau status di mana seseorang menjadi orang tua dari seorang anak, baik melalui kelahiran biologis, adopsi, maupun cara lain yang sah. Status ini mencakup tanggung jawab moral, emosional, dan hukum dalam merawat, mendidik, serta memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan sosial anak tersebut, sehingga mereka baik secara fisik, emosional, maupun finansial dalam mengasuh dan membesarkan anak. Dengan memastikan kesiapan ini, hak-hak anak dapat lebih terlindungi, terutama dalam mendapatkan kasih sayang, pendidikan, dan lingkungan yang sehat untuk tumbuh kembang. Selain itu, kebijakan ini berpotensi meningkatkan kesejahteraan generasi mendatang dengan memutus siklus pengasuhan yang individu, negara atau pihak lain tidak memiliki wewenang untuk mengatur siapa yang layak atau tidak layak menjadi orang tua, karena keputusan tersebut bersifat pribadi dan berkaitan dengan identitas serta kehendak seorang individu. Upaya untuk membatasi hak seperti yang disampaikan oleh tim pro ini beresiko untuk menciptakan standar dan subjektif dan bias yang berpotensi untuk menindas kelompok-kelompok tertentu. Di sini kami juga ingin menyoroti bahwa pentingnya tes kelayakan orang tua. Pertama, tim kami telah membahas bahwa memiliki anak bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang tanggung jawab yang sangat besar. Anak-anak adalah generasi penerus bangsa dan kesejahteraan mereka sangat dipengaruhi oleh kualitas pengasuhan. Tes kelayakan bertujuan untuk memastikan bahwa calon orang tua memiliki kesiapan emosional, finansial, dan psikologis yang memadai untuk membesarkan anak. Pihak oposisi menyebut ini sebagai bentuk pelanggaran hak, tetapi kami menegaskan bahwa perlindungan hak anak lebih penting daripada sekedar hak reproduksi orang dewasa yang tidak dibatasi tanggung jawab. Kedua, mencegah kekerasan dan penelantaraan anak. Kedua, kami untuk membantah tim pro dan menegaskan mengapa kebijakan yang mereka usulkan tidak tepat. Pertama, kami telah menekankan bahwa kebijakan ini melanggar hak asasi manusia, khususnya hak untuk memiliki keluarga. Mengatur siapa yang boleh menjadi orang tua berdasarkan tes kelayakan adalah bentuk kontrol sosial yang berbahaya dan bisa membuka ruang bagi diskriminasi dan penyalahgunaan wewenang. Kami juga telah menunjukkan bahwa solusi yang lebih efektif adalah dengan meningkatkan pendidikan parenting dan memperluas akses layanan sosial, bukan membuat hambatan yang represif. Selanjutnya, pembicara pertama kami telah menjelaskan bahwa kebijakan ini melanggar hak asasi manusia. Hak untuk memiliki anak adalah hak fundamental yang tidak boleh dibatasi dengan syarat-syarat diutamakan karena anak adalah pihak yang paling rentan dan belum mampu membela diri sendiri. Konvensi hak anak PBB menekankan bahwa kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama dalam semua keputusan yang mempengaruhi mereka. Kedua, Baik, saya ingin untuk menjawab. Nama saya Dengan Terbangun selaku moderator untuk debat pada hari ini. Saya akan membacakan mosi terlebih dahulu, yaitu Dewan ini mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Untuk penentuan tim dan kota akan dilakukan lewat suite. Salah satu dari tim kelompok silakan maju sebagai perwakilan untuk suite-nya. Tiga kali. Kontra, berarti ditukar posisinya. Kami kontra. Kamu pro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi kepada Dewan Juri, tim kontra, dan seluruh audiens. Sebelumnya perkenalkan, saya Anakwita Syafitri, pembicara satu dari tim pro. Kami dari tim pro akan membahas mosi. Dewan ini akan mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Tes kelayakan orang tua adalah asesmen yang menilai kesiapan mental, emosional, finansial, serta pemahaman dasar tentang pengasuhan anak. Ini bukan untuk membatasi hak individu, melainkan langkah preventif agar setiap anak lahir dalam lingkungan yang aman dan layak. Kami akan membuktikan bahwa tes ini dapat 1. Mencegah kekerasan dan penelantaran anak, yang dimana dapat mengidentifikasi calon orang tua yang belum siap dan memberi mereka edukasi lebih awal. Berdasarkan laporan UNICEF 2023, 1 miliar anak di dunia mengalami kekerasan fisik, emosional, atau seksual setiap tahun. Di Indonesia, KPPA mencatat 25.000 kasus kekerasan terhadap anak pada 2022. Dan angka ini memungkinkan lebih tinggi karena banyak kasus tak dilaporkan. Faktor pertama, ketidaksiapan orang tua. WHO menyebut bahwa orang tua dengan kondisi mental yang tidak stabil lebih rentan melakukan kekerasan. Secara ekonomi, keluarga yang kesulitan finansial beresiko lebih besar melantarkan anak.
Tes ini memungkinkan identifikasi dini bagi calon orang tua yang beresiko sehingga mereka bisa mendapatkan bimbingan atau intervensi sebelum memiliki anak. Langkah ini bukan larangan, melainkan dukungan agar setiap anak mendapatkan pengasuhan terbaik. Menjamin hak anak untuk tumbuh dalam lingkungan yang layak. Lalu yang terakhir adalah Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak atas pengasuhan yang layak. Namun, banyak orang tua yang belum siap. BPS 2022 mencatat 4,8 anak hidup dalam kemiskinan yang ekstrim. Tes kelayakan anak akan membantu mengidentifikasi calon orang tua yang belum siap, memberi mereka bimbingan sebelum memiliki anak. Ini bukan sekedar aturan, tapi langkah nyata untuk memastikan anak tumbuh dalam lingkungan yang mendukung. Dengan memastikan kesiapan calon orang tua, kita dapat mencegah kekerasan dan penelantaran, menjamin hak anak serta mengurangi dampak sosial negatif. Oleh karena itu, kami percaya bahwa kebijakan ini harus diterapkan. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Dewan Juri dan rekan-rekan tim pro yang serta seluruh hadirin yang saya hormati. Sebelumnya perkenalkan, saya Rinsa Evelyn sebagai pembicara pertama dari tim kontra akan menjelaskan mengapa mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak adalah kebijakan yang tidak dapat diterapkan dan justru dapat menimbulkan dampak yang negatif. Kami melakukan ini karena yang pertama, melanggar hak asasi manusia. Memiliki anak adalah hak fundamental setiap individu. Negara tidak berhak untuk menentukan siapa yang boleh dan tidak boleh untuk menjadi orang tua. Yang kedua, tidak efektif dalam mengatasi masalah kekerasan anak. Kekerasan anak terjadi bukan hanya karena faktor ketidaksiapan orang tua, tapi juga kondisi sosial dan ekonomi. Solusi yang lebih baik adalah edukasi dan bantuan, bukan pembatasan. Yang ketiga, sulit diterapkan secara adil. Bagaimana standar kelayakan ini ditentukan? Siapa yang berhak menguji? Kebijakan ini bisa saja diskriminatif terhadap kelompok tertentu seperti masyarakat berpenghasilan rendah. Alih-alih membatasi hak memiliki anak, pemerintah seharusnya fokus pada peningkatan pendidikan orang tua dan sistem perlindungan anak agar setiap anak dapat tumbuh dengan baik. Dengan demikian, kami menolak mosi Dewan ini akan mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat untuk memiliki anak. Sekian argumen saya, terima kasih. Dari pembicara kedua tim pro mengenai mosi mengapa Dewan ini percaya bahwa orang tua harus melalui tes kelayakan untuk mempunyai seorang anak. Di mana saya akan mendukung argumen dari Nasya mengenai memastikan orang tua siap secara mental, fisik, dan finansial. Data dari lalu ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak menekankan pemenuhan hak-hak dasar anak, termasuk hak atas pengasuhan yang layak. Di mana banyak kasus orang tua tidak siap secara mental dan finansial dan membesarkan anak, sehingga anak menjadi korban ketelantaran dan pengasuhan yang tidak memadai. Pada hingga November 2024, data dari Simfoni PPA menyebutkan bahwa terdapat 14.308 kasus kekerasan terhadap anak dengan 15.886 korban diantaranya, di mana ini menunjukkan bahwa banyak anak di Indonesia masih jadi korban kekerasan dalam lingkungan keluarganya sendiri. Banyak kasus kekerasan ini terjadi akibat kurangnya kesiapan orang tua dalam mendidik dan mengasuh anak. Lalu, dalam hal finansial, di mana ini dapat mengatasi masalah stunting akibat malnutrisi. Data dari tahun 2024, sekitar 21,5% anak di Indonesia mengalami stunting akibat malnutrisi. Salah satu penyebab utamanya adalah karena kurangnya pemahaman orang tua mengenai gizi anak sejak dalam kandungan. Jika calon orang tua ini harus melalui tes kelayakan, maka mereka tentunya akan diberikan edukasi mengenai nutrisi yang dibutuhkan anak semenjak mereka menjadi bayi. Lalu dari segi fisik, di mana bila mereka melahirkan dalam usia yang di bawah 21 tahun yang terlalu muda, mereka akan membahayakan rahim mereka sendiri dan juga dapat memberikan resiko terhadap kelahiran bayi yang prematur. Terima kasih. Perkenalkan, saya Jessica Rizka dari pembicara 2 dari tim kontra. Sekarang saya akan mendukung argumen-argumen yang tadi dari saya kalian ucapkan. Kami menolak mosi ini karena terdapat beberapa masalah mendasar yang bisa mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia, tidak efektif dalam mengatasi masalah kekerasan anak, serta kesulitan dalam penerapan secara adil. Yang pertama, melanggar hak asasi manusia. Memiliki anak adalah hak dasar yang dilindungi oleh konstitusi dan prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional. Dalam pasal 28B UUD 1945 dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Kewajiban tes kelayakan yang mengatur siapa yang boleh memberikan anak akan mencederai hak ini. Negara tidak berhak untuk menentukan siapa yang boleh dan tidak boleh menjadi orang tua. Keputusan untuk memiliki anak seharusnya berada di tangan pasangan tersebut, bukan diatur atau dibatasi oleh tes kelayakan. Yang kedua, tidak efektif.
Kekerasan terhadap anak bukan semata-mata akibat ketidaksiapan orang tua. Banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi seperti kondisi sosial, ekonomi yang sulit, stres, kecanduan, atau masalah psikologis lainnya. Penerapan tes kelayakan bagi orang tua tidak akan mengatasi akar permasalahan ini secara efektif. Pendekatan yang lebih bijaksana adalah dengan menyediakan edukasi bagi orang tua tersebut. Yang ketiga, sulit diterapkan secara adil. Siapa yang akan menentukan standar kelayakan ini? Dan siapa yang berhak menguji kelayakan calon orang tua? Kriteria kelayakan yang tidak jelas dapat menciptakan ketidakadilan dan bias. Dan juga kebijaksanaan ini berpotensi mendiskriminasi mereka yang mungkin memiliki kemampuan untuk menjadi orang tua yang baik, tapi tidak memenuhi standar yang ditentukan. Daripada membatasi hak, tidak bisa diterima. Tadi menjelaskan mengenai tes kelayakan yang akan dilakukan oleh pemerintah. Sebenarnya pada yang Jessica jelaskan bahwa itu salah karena kriteria orang tua yang baik adalah orang tua yang sudah memenuhi tes kelayakan tersebut. Terima kasih. Baik, argumen saya selanjutkan. Saya itu negara dapat menyediakan dukungan sosial bagi keluarga yang beresiko serta memperkuat sistem perlindungan anak untuk mengurangi resiko kekerasan dan pengabaian tanpa harus membatasi hak dasar untuk memiliki anak. Dengan demikian, kami percaya bahwa pendekatan yang lebih inklusif dan berbasis pada pemberdayaan keluarga adalah solusi yang lebih tepat. Terima kasih. Mengenai apa yang JJ sampaikan mengenai HAM. HAM itu tentatif, tidak sepenuhnya ditujukan kepada seseorang yang sudah memiliki umur yang cukup. Jessica menyebutkan bahwa HAM yang dipikirkan di dalam tes uji kelayakan ini hanyalah HAM untuk orang tuanya. Kita harus berpikir lebih mendalam bahwa anak tersebut juga memiliki HAM, hak asasi manusia. Karena itu, maka dari itu anak tersebut juga butuh dan juga layak untuk mendapatkan pendidikan, mendapatkan gizi serta pertumbuhan selayaknya anak pada umumnya. Maka dari itu HAM bukan hal yang relevan jika dimasukkan ke dalam perdebatan ini. Dan dengan kesimpulan dari perdebatan ini, saya menyimpulkan dan tim pro menyimpulkan bahwa kami tetap setuju adanya tes kelayakan bagi orang tua untuk memiliki anak. Dinilai dari berbagai aspek, salah satunya kelayakan finansial, mental, dan fisik. Hal-hal demikian jika tidak dilakukan tes kelayakan, maka akan berdampak buruk sendiri bagi anak-anak tersebut. Dan juga mengenai regulasi yang sudah berlaku, bahwa menyebutkan di undang-undang yang baru diperbarui di tahun 2024 menyebutkan bahwa adanya kesejahteraan yang diperlukan untuk ibu dan anak. Maka dari itu diperlukannya suatu tes kelayakan yang dapat menilai anak ini dan ibunya akan sejahtera sepanjang hidupnya, sehingga dapat mewujudkan cita-cita Indonesia untuk 2045 Indonesia Emas. Maka dari itu tim pro tetap berpegang teguh terhadap uji tes kelayakan ini. Terima kasih. Saya Grasal, selaku pembicara ketiga dari tim kontra. Saya akan membacakan argumen saya. Yang pertama, teman-teman dari tim pro membahas tentang tes kelayakan tidak menjamin kualitas pengasuh. Tim pro beranggapan bahwa tes ini dapat memastikan orang tua yang baik, tapi kenyataannya menjadi orang tua adalah proses yang dipelajari, bukan sesuatu yang dapat diuji dalam satu kali tes. Banyak orang tua yang berkembang dan belajar seiring waktu dengan pengalaman serta dukungan yang tepat. Lalu yang kedua, dampak psikolog bagi calon orang tua. Tes ini dapat menciptakan tekanan mental yang besar bagi calon orang tua, menimbulkan kecemasan, stres, bahkan depresi jika mereka dinilai tidak layak, bahkan bisa juga bunuh diri. Hal ini juga bisa menyebabkan ketegangan dalam hubungan rumah tangga dan pengaruh pada pola asuh mereka di kemudian hari. Lalu yang ketiga, implikasi dari diskriminasi. Kebijakan ini beresiko menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok tertentu seperti masyarakat yang berpenghasilan rendah atau mereka yang memiliki kondisi khusus seperti disabilitas dan lain sebagainya. Standar kelayakan bisa menjadi alat kontrol sosial yang tidak adil dan memperlebar kesenjangan di masyarakat. Kesimpulannya, kami menegaskan kembali bahwa kebijakan ini tidak adil, tidak efektif, dan berdampak buruk bagi psikolog calon orang tua.
Alih-alih menerapkan pembatasan, pemerintah seharusnya fokus pada edukasi dan dukungan bagi calon orang tua serta memperkuat sistem perlindungan anak yang sudah ada. Dengan demikian, kami tim kontra menolak mosi ini sepenuhnya. Demikian argumen saya. Terima kasih. Baik, saya pembicara 2 dari tim kontra akan memberikan pidato penutup. Menurut saya argumen dari tim kami adalah yang masih relevan untuk dijadikan sebagai solusi, sebagai dukungan bagi orang tua untuk mengatasi hal tersebut dibandingkan memicu psikologis bagi orang tua. Sekian dari argumen dari kelompok dari tim kami. Terima kasih. Dari pembicara 1 tim pro ingin menyampaikan kesimpulan yang menurut kami tetap kelayakan ini dibutuhkan. Kalau berdasarkan psikologis, kan sebenarnya orang tua kalau misalnya sudah menikah pasti acuannya itu menjadi ibu kan. Dan juga walaupun sebenarnya punya pilihan, tapi pada akhirnya akan ada masanya untuk mendapatkan mempunyai seorang anak. Dan oleh karena itu sebenarnya mereka harus siap dari sebelum mereka memiliki anak tersebut. Dan dengan apa? Ya salah satunya dengan tes kelayakan ini. Dan juga bisa menjadi suatu acuan atau faktor pendukung eksternal yang dimana meyakinkan seorang ibu, khususnya seorang perempuan, agar bisa mendidik anak tersebut. Kenapa? Karena mereka sudah dipercaya oleh negara dan oleh yang tertulis ini untuk membesarkan seorang anak. Mungkin itu kesimpulan penutup dari kami, dan oleh karena itu kami tetap yakin bahwa tes kelayakan ini ya memang harus ada gitu. Terima kasih. Nih, Faisal. Baik, saya selaku moderator akan menutup debat pada hari ini. Terima kasih. Ya, terima kasih. Boleh bertepuk tangan. Sekian pertemuan debat kali ini. Semoga mosi yang kita bahas dapat bermanfaat. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa.